الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. Pada malam hari ini, Selasa malam Rabu, kita berada pada malam ke-17 bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita berkumpul di salah satu rumah Allah di muka bumi, di Masjid Raya Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Untuk melakukan sebuah amalan dan sebuah ibadah setelah tadi kita menunaikan sholat wajib, sholat maghrib yang semoga diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melanjutkan dengan sebuah amalan yang besar berikutnya, yaitu duduk sejenak untuk mengkaji, mempelajari agama Allah. Nabi kita alaihi salatu wassalam berulang kali mengabarkan tentang keutamaan masjid, rumah Allah di muka bumi, tempat yang paling Allah cintai, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa'i ilallah fil ardi masajiduha. Tempat di muka bumi yang paling Allah cinta adalah masjid-masjidnya. Maka alhamdulillah kita berada di Masjid Raya Kota Bau-Bau. Saya ucapkan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan segala kebaikan untuk pengurus masjid dan seluruh jamaah, dan menjadi sebab turunnya perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Dalam sabdanya yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya, mempelajarinya, kecuali pasti akan turun perasaan tenang dan tentram untuk mereka. Hilang perasaan gundah, perasaan tidak enak, hilangnya sempit hati, sempit dada karena berbagai problem ketika dia duduk di masjid membaca Al-Quran atau mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Dan juga rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Juga para malaikat pun gembira dan berkeliling di seputar mereka, di seputar orang-orang yang duduk di masjid untuk mengkaji agama Allah dan membaca kitabullah. Dan juga yang keempat, Allah memuji
orang-orang yang berada di masjid untuk tujuan tersebut di hadapan para malaikat. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah senang dan ridha. Semoga duduknya kita di masjid ini seraya menunggu datangnya waktu sholat Isya benar-benar menjadi sebab Allah mengampuni kita, Allah menyayangi kita. Para hadirin yang saya muliakan, tidak cukup waktu untuk menyampaikan dan membahas tentang keutamaan masjid. Semoga bisa di lain waktu dibahas dan disebutkan. Tetapi pada malam hari ini, saya memilih tema yang harapannya bermanfaat, yaitu beberapa pelajaran penting dari sejumlah kisah di dalam Al-Quran. Al-Quran, kitab suci umat Islam yang Allah turunkan dan Allah wahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping berisi perintah-perintah dan larangan-larangan, juga di dalamnya disebutkan berbagai kisah dan perumpamaan. Kisah umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak umat Nabi Musa, bagaimana perjalanannya, bagaimana awal dan akhirnya. Umat Nabi Hud, bagaimana proses dakwah beliau di tengah-tengah umatnya, bagaimana berakhir kaum dan umat Nabi Hud. Begitu juga Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan selain beliau-beliau dari para anbiya, para nabi dan rasul-rasul Allah. Semua itu, kisah-kisah tersebut disebutkan oleh Allah untuk dijadikan pelajaran. Karenanya di sejumlah ayat Allah berfirman, "Fa'tabiru ya ulil absar." Ambillah pelajaran dari berbagai peristiwa, wahai orang-orang yang punya cara pandang yang jernih. Salah satu yang bisa kita sebutkan dalam kesempatan yang terbatas ini adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang suatu kaum. Disebutkan oleh para pakar tafsir bahwa kaum yang disebutkan dalam ayat yang akan saya bacakan ini adalah kaum Saba. Kaum Saba di negeri Yaman. Sebelum diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribu-ribu tahun sebelumnya. Dalam ayat ini Allah berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Arti dari ayat ini, dan sungguh Allah telah memberikan perumpamaan adanya sebuah negeri yang dahulunya negeri tersebut hidup dengan penuh keamanan dan ketentraman. Aman dan tentram. Aman dari ancaman-ancaman musuh. Tidak ada musuh eksternal, kekuatan luar yang berani mengganggu. Aman, tentram.
dalam internal negeri itu saling menyayangi, saling menghormati, saling menolong, saling peduli antar penduduk negeri. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan rezeki, limpahan dan karunia, kenikmatan demi kenikmatan datang kepada negeri tersebut dari berbagai penjuru. Beragam rezeki, berlimpah ruah. Tidak ada kemiskinan. Tidak ada orang yang fakir. Nikmat hidup. Ini kondisi negeri tersebut yang tadi sudah disebutkan bahwa para pakar tafsir dari kalangan sahabat Nabi dan yang sesudahnya menyebutkan bahwa ini adalah kisah negeri Saba. Apa kemudian yang terjadi setelah itu? Allah melanjutkan kisahnya. Fakafarat bi an'umillah. Namun sayang, ternyata mereka mengkufuri dan mengingkari berbagai limpahan nikmat dari Allah kepada mereka. Tidak meletakkan nikmat pada tempatnya. Dengan kata lain, mereka tidak bersyukur. Tidak kemudian beribadah kepada Allah satu-satunya. Disebutkan juga oleh pakar sejarah bahwa ternyata dalam perjalanan negeri tersebut mereka melakukan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah, menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi rizki dan kenikmatan. Kaum muslimin, saudara saya seiman yang semoga dirahmati Allah. Berbagai kemaksiatan mereka lakukan. Kemaksiatan syahwat memenuhi negeri, berfoya-foya. Ketika kondisi negeri seperti itu, dan sudah ada peringatan-peringatan, nasihat-nasihat, maka Allah melanjutkan, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi. Maka Allah timpakan kepada mereka pakaian ketakutan dan kelaparan. Allah timpakan kepada mereka kelaparan setelah sebelumnya mereka berkecukupan. Kemiskinan terjadi di berbagai pelosok negeri. Kekeringan, sulitnya mata pencaharian. Dan mereka akhirnya berebut. Berusaha menyelamatkan diri mereka sendiri, masing-masing. Wal khawfi, dan Allah timpakan kepada mereka ketakutan dan kecemasan. Takut, cemas, setelah sebelumnya aman, tentram. Apa sebabnya? Kenapa? Allah pertegas di akhir ayat. Bima kanu yasna'un. Semua itu terjadi disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan. Allah tidak ridho. Allah tidak suka. Suatu kaum setelah diberi kenikmatan kemudian tidak bersyukur. Tidak meletakkan pada tempatnya yang diridhoi dan dihalalkan oleh Allah. Kaum muslimin, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maha penyayang, maha pengasih. Allah itu Al-Latif. Maha lembut, Al-Halim, yang tidak menyegerakan balasan terhadap hamba-hambanya yang berdosa. Allah maha lembut, maha penyayang,
Kalau hamba-hambanya berdosa, tidak disegerakan balasan itu, tapi ditunda, diberi waktu. Siapa tahu mau beristighfar, siapa tahu mau rujuk. Tetapi ketika berkelanjutan, maka Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, Allah Al-Qawi, yang maha kuat, Allah Al-Matin, yang maha kokoh. Itu semua yang saya sebutkan tadi adalah nama-nama Allah, Al-Asma'u Al-Husna, nama-nama Allah yang mulia. Di dalam ayatnya yang lainnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dengan sebenar-benar iman dan mau bertakwa, beramal, beribadah dengan sebenar-benar takwa, jujur takwanya, apa yang akan Allah berikan? Apa yang akan diraih oleh penduduk negeri tersebut? Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan pintu-pintu berkah dari bumi. Rizki boleh banyak, tapi belum tentu berkah. Kenikmatan yang diraih seseorang boleh banyak kuantitasnya, tapi dia belum tentu berkah. Rizki dan kenikmatan yang berkah akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan iman, bertambahnya ibadah, kenyamanan hidup. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, lafatahna 'alaihim barakatin. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu berkah. Bukan sekedar pintu rizki, tapi pintu berkah dari langit dan bumi. Kenikmatan dan rizki yang muncul dari bumi berkah, menyenangkan, tidak menjadi sumber konflik. Rizki yang muncul dari lautan juga demikian, bermanfaat, tidak dikurangi, tidak dicuri, tidak dikorupsi, dan seterusnya. Berkah. Rakyat menikmati, muslimin menikmati, semua pihak menikmatinya. Karena berkah. Apa sebabnya? Karena iman dan takwa. Tetapi Allah lanjutkan ayatnya ini. Kemudian Allah berfirman, "Walakin kadzabu." Tapi sayang ternyata mereka mendustakan kebenaran. Tapi sayang ternyata mereka tidak mau beriman dengan kebenaran. Kemudian dengan itu aku kirimkan siksaan dan balasan. Disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi para hadirin, negeri kita Indonesia adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemana negeri ini dan bagaimana? Kita sebagai umat Islam diajarkan dalam agama kita untuk berintrospeksi diri. Kita di dalam Al-Quran diajarkan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu membimbing agar kita menjadi seorang hamba muslim yang selalu mengevaluasi dirinya. Bukan bagian daripada Islam, bukan bagian dari ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi mencari kambing hitam. Islam dan umat Islam selalu mengoreksi. Melalui majelis ini, saya ingin mengajak diri saya dan semua saudara-saudara saya seiman dan seislam untuk bersama-sama
pemateri yang ada di hadapan para hadirin ini juga terkenai kewajiban mengevaluasi diri, membenahi diri, keluarga dan anak-anaknya. Kita semua sesama muslim. Tadi saya katakan bahwa negeri kita Indonesia, nasibnya ke depan sangat ditentukan oleh amalan kita. Bagaimana tingkat keimanan, ketakwaan, ibadah, kejujuran, dan perjuangan kita. Allah tidak akan pernah mencabut sebuah nikmat, sebuah karunia yang diberikan kepada pribadi, atau rumah tangga, atau masyarakat luas, sampai kita dan mereka semuanya yang merubahnya. Dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah, mencabut sebuah nikmat yang telah diberikan dan dikaruniakan kepada suatu kaum, suatu negeri, suatu komunitas, sampai mereka sendiri yang merubahnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan tangan-tangan mereka sendiri. Wahai saudaraku kaum muslimin, di negeri yang kita cintai ini, yang semoga Allah selalu menjaganya, sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai ada di antara kita umat Islam yang lalai dan menyangka bahwa Allah lalai terhadap kesalahan kita. Coba kita perhatikan sekarang ini. Mungkin hadirin, alhamdulillah Allah takdirkan kita ada di masjid, tidak ada di pasar. Allah takdirkan kita ada di rumah Allah, tidak di jalanan. Sehingga kalau datang kematian kepada kita, sekarang malaikat maut datang, alhamdulillah kita berada di masjid. Semoga itu tanda husnul khatimah. Di saat kita berada di masjid, berapa saudara kita se-Islam yang belum memenuhi panggilan azan? Berapa saudara-saudara kita se-Islam yang belum mendatangi masjid? Tadi alhamdulillah di masjid kita ini kurang lebih 12 shaf yang sholat. Kita bersyukur. Kita senang melihat saudara-saudara kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira yang di jalanan lebih banyak atau yang di masjid? Semua kita akan menjawab yang di jalan, terkhusus pemuda-pemuda, terkhusus remaja-remaja yang sudah baligh. Ini satu bentuk kemungkaran yang terjadi. Salat 5 waktu adalah rukun Islam yang kedua. Setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Belum lagi berapa banyak anak-anak muslimin yang durhaka kepada orang tuanya, membentak ibunya, diberi amanah sejumlah uang dan beberapa amanah dia tidak tunaikan. Amanah tersebut, pemberian kedua orang tuanya dia gunakan untuk kemaksiatan. Berapa banyak keluhan-keluhan yang terjadi. Tidak sedikit para orang tua yang menangis, anaknya yang tidak sholat, menangis anak-anaknya yang terlibat dalam sejumlah kemungkaran. Berapa banyak pula para suami yang belum menunaikan hak istri, yang masih bertindak kasar dan semena-mena kepada istrinya. Berapa banyak para istri yang belum menunaikan hak suami, menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada para istri. Belum lagi berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya yang tidak bisa disebutkan.
di tempat-tempat jual beli, di tempat-tempat perdagangan, terjadi ketidakamaнаhan, terjadi pengurangan hak-hak saudaranya. Yang semua itu adalah dalam agama kita dosa-dosa yang cukup besar. Maka kita, umat Islam di Indonesia, jangan sampai lalai. Dan Allah tidak pernah lalai. Allah tidak pernah tidur. Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui, baik yang terlihat oleh mata kita, ataupun yang tersembunyi. Baik yang ada di luar tubuh kita, atau yang ada di dalam dada kita. Bukankah Allah berfirman, Alimun bidzatis sudur, Allah maha mengetahui segala yang tersembunyi di balik dada. Saya berbicara di hadapan seluruh hadirin, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis Nabi. Para hadirin gak ada yang tahu apa yang di dalam hati saya. Jujur ataukah tidak, ikhlas ataukah tidak. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Semua kita. Allah maha mengetahuinya. Maka ada sebuah nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamul Kabir dan Imam Ahmad dalam Musnadnya dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa'lam annahu istidraj." Thumma tala qawlahu ta'ala, "Falamma nasu ma dhukiru bih fatahna 'alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan wa hum mublisun." Apa makna hadis ini? Nasihat dari baginda Rasul yang sayang kepada kita, menginginkan kebaikan untuk kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sedih kalau umatnya ditimpa oleh musibah. Rasulullah sedih kalau negeri-negeri muslimin ini tidak aman, tidak tentram. Maka beliau menasehati. Yang makna hadis tadi, jika Anda melihat atau mendapati Allah memberikan dan membukakan rizki kepada seorang hamba dari berbagai kenikmatan dunia, tetapi dia terus-menerus dalam kemaksiatannya. Hamba tadi terus-menerus melakukan kemaksiatan. Bersama itu Allah beri, Allah beri, Allah beri. Pertaniannya berhasil, bisnisnya terus berkembang, diberi kesehatan, anak-anak yang pintar, rumah, aset-aset, mudah bagi dia. Tetapi dia bermaksiat. Dia berbuat kemungkaran. Dia nggak sholat. Dia masih percaya dengan yang khurafat-khurafat. Dia tidak memberikan hak tetangga. Dan seterusnya. Ketahui, kata Nabi, sesungguhnya itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Kata para ulama, istidraj itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengulur-ngulur seorang hamba, dibiarkan semakin jauh dan diberi rizki, ketika nasihat tidak dipedulikan, teguran sudah juga tidak diabaikan, tidak dihiraukan, maka sampai pada titik tertentu Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan siksaan dan balasan. Bisa pribadi,
bisa komunitas, bisa masyarakat di sebuah negeri. Kemudian Allah membacakan sebuah ayat di dalam Rasulullah membacakan sebuah ayat yang maknanya, dan ketika mereka melupakan syariat yang telah Allah tentukan, mereka telah melupakan nasihat-nasihat yang disampaikan, maka sengaja kami bukakan berbagai pintu kesenangan. Dibukakan oleh Allah pintu kesenangan dan kenikmatan dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan dia melakukan kezaliman dan kezaliman. Sampai pada titik ketika mereka berbangga-bangga dengan keberhasilannya, kesuksesannya, rizki yang dia dapat, di saat itu turunlah siksaan dan azab. Tiba-tiba. Para hadirin yang saya muliakan, Allah itu maha kuat ya. Tidak ada satupun yang mampu mencegah kehendak Allah. Tidak usah bercerita tentang bagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad yang telah binasa. Di zaman kita, berapa banyak peristiwa terjadi, gempa bumi, tanah longsor, air tsunami, badai yang menghabiskan penduduk bumi, harta mereka dalam sekejap. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Di dalam surat Al-An'am. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah dalam keadaan mereka tidur lelap di malam hari? Apa mereka merasa aman? Dalam ayat lanjutannya berikutnya, awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kemungkinan datangnya siksaan Allah di waktu duha? Duha itu setelah terbit matahari, mulai meninggi sampai menjelang waktu zuhur. Itu duha. Di saat manusia sibuk dengan dunianya, di saat manusia sedang bermain-main, bersenang-senang, di saat itu datang. Malapetaka dan bencana terjadi saat orang-orang berangkat ke kantor, saat manusia mau sekolah, ke pasar-pasar dan yang lainnya. Ini semua yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat Al-Quran. Mengingatkan kita hamba Allah. Kaum muslimin yang saya muliakan, kita bangsa Indonesia, betapa butuhnya untuk bersama-sama kita saling mengoreksi. Bersama-sama untuk kita saling berbenah. Agar negeri ini aman, negeri ini bersaudara, negeri ini saling mencintai. Maka segala bentuk kemungkaran, segala bentuk kemaksiatan harus kita usahakan tidak ada di negeri kita. Tentu bermula dari rumah tangga. Tidak boleh ada di rumah kita seorang muslim yang enggak sholat. Ini satu masalah. Masalah sholat. Jangan ada di rumah muslim, di rumah kita seorang yang tidak sujud dan ruku. Butuh perjuangan dari kita. Belum lagi dosa terbesar yang paling Allah benci, yang Allah marah. Apa itu dosa? Menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah dalam peribadatan. Kita berdoa kepada Allah di waktu sholat, di waktu tahajud,
dan di berbagai waktu-waktu yang mustajab, tetapi masih ada yang berdoa memohon kepada selain Allah. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga gunung. Memohon rizki dan keselamatan kepada penjaga laut. Padahal semua itu makhluk, lemah, dan tidak boleh ibadah diberikan kepada mereka. Begitu juga kita wajib bertawakal kepada Allah saja. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya kalian benar-benar hanya bertawakal kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Tidak boleh bertawakal kepada benda, kepada makhluk, kepada arwah. Karena semuanya itu adalah makhluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita at-tauhid, mengajarkan kepada kita untuk meninggalkan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Ini sangat penting untuk diketahui oleh muslimin, bahwa dosa terbesar adalah menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu di dalam peribadatan. Karenanya, di dalam sejumlah ayat, Allah menegaskan permasalahan ini, antara lain. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kalian hanya kepada Allah, dan jangan kalian berbuat kesyirikan menjadikan tandingan bagi Allah sesuatu apapun. Kalau kita buka Al-Quran, dari surat Al-Fatihah, kemudian surat apa? Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Fatihah tidak ada perintah-perintah dan larangan. Di dalam surat Al-Fatihah adalah berita tentang Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Sifat-sifat Allah, Rabbul Alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kemudian pernyataan kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kemudian doa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya al-maghdub, yaitu Yahudi. Waladhdallin, dan juga pula bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu kaum Nasara. Minta siratal mustaqim, berlindung dari jalannya Yahudi dan Nasara. Kemudian masuk surat Al-Baqarah setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Ayat-ayat bercerita tentang kaum mukminin, bercerita tentang kaum kafirin, kemudian bercerita tentang kaum munafikin. Kisah sifat-sifat mukminin, sifat-sifat kafirin, kemudian sifat-sifat al-munafikin. Baru setelah itu ada perintah. Kemudian larangan. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Quran? Sebelum saya lanjutkan, Pak Imam, isyaknya jam berapa? 10 menit lagi. Apa itu perintah pertama di dalam Al-Quran? Dan apa itu larangan pertama di dalam Al-Quran? Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, beribadahlah kalian hanya kepada Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, dan seterusnya. Kemudian berikutnya,
wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam peribadatan, dalam keadaan kalian berilmu, kalian tahu bahwa tidak ada yang menciptakan, memiliki segala sesuatu ini kecuali Allah. Perintah beribadah hanya kepada Allah. Kemudian larangan menjadikan tandingan, saingan dalam peribadatan kepada Allah. Menunjukkan ini perkara besar. Karenanya Nabi SAW dalam salah satu sabdanya, beliau berkata, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan jimat, ya, jimat, maka dia telah menyekutukan Allah. Hadis ini disebutkan oleh para ulama kita. Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syatibi, dan lain-lainnya dari para ulama kita terdahulu. Bahwa Rasulullah melarang seorang muslim menggantungkan sesuatu jimat pada dirinya atau di rumahnya. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sejumlah orang yang akan masuk Islam. Berbondong-bondong kabilah-kabilah dan suku-suku saat Rasulullah di Madinah berdatangan sampai dari negeri yang jauh. Datanglah 10 orang dari suatu kabilah menemui Nabi. Ja'arahtun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih jumlahnya 10 orang rombongan tersebut. Kemudian setelah mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Kebiasaan Rasulullah berbaiat, mengambil baiat. Apa itu baiat? Baiat itu adalah janji dan sumpah setia. Maka Rasulullah membaiat 9 orang dari 10 yang datang, yang menyatakan dirinya masuk Islam. 9. Tampaknya sudah tiba. Nah, tampaknya sudah tiba waktu Isya. Kita akhiri majelis kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.